Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Amma ba'du, pada kesempatan ini ada nasihat untuk kita semuanya yang berjudul 4 kalimat berdampak pada 4 keamanan. Ada kalimat yang merupakan cuplikan dari 4 ayat yang mengandung dampak yang positif untuk kita semuanya akan mendapatkan rasa aman dari 4 hal. Dan kita memang dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan khususnya kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang mulia, kita jadikan sebagai zikir dan wirid pada momentum-momentum tertentu dan pada setiap kesempatan yang itu adalah kebutuhan kita. Kita diajarkan di dalam agama kita untuk memperbanyak berzikir supaya kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Arba'un man qalaha amina min arba'. Siapa yang mengatakan 4 kalimat ini, maka dia mendapatkan rasa aman dari 4 hal. Yang pertama yaitu barang siapa yang mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, bahwasanya apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Amina minal ain. Maka orang ini aman dari penyakit ain, yaitu penyakit dari pandangan mata. Penyakit ain ini penyakit yang non medis disebabkan oleh pandangan iri, dengki atau kagum yang berlebihan terhadap orang lain. Dan penyakit ini bisa menyerang fisik, jiwa, ataupun benda mati. Dan dalam ajaran Islam, penyakit ain ini penyakit yang berbahaya. Kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, memproteksi diri kita dengan zikir-zikir, ya, kalimat-kalimat thayyibat, ya, termasuk yang diajarkan di ayat ini adalah dengan membaca kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa alasan yang disampaikan di sini orang yang mengatakan kalimat Masya Allah la quwata illa billah akan aman dari penyakit ain? Fa inna Allah ta'ala qala ba'daha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan sesudahnya fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, maka semoga Tuhanku memberikan kepadaku lebih baik daripada kebunmu. Ini ada disebutkan di dalam surah Al-Kahfi 39 sampai 41 yang merupakan rangkaian dari kisah Sahibul Jannatain, ya. Kita coba lihat secara lebih
komplit ayatnya ya pada ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula ittakhadta jannataka qulta ma Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya sungguh ini semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit darimu, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiya husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Ini rangkaian dari kisah Shahibul Jannatain, seorang yang memiliki dua kebun kembar berisi anggur kurma yang sangat indah, yang menurut kisah ada dua sahabat dan ada yang mengatakan yaitu dua orang saudara yang sebelumnya mendapatkan harta warisan, tetapi yang satu selalu menginfakannya untuk kebaikan dan yang satu diinvestasikan untuk properti, ya untuk kebun-kebun ini. Dan pada saatnya yang berinfak kepada kebaikan ini hartanya habis untuk infak, untuk alokasi kebaikan-kebaikan. Maka dia datanglah kepada saudaranya untuk ya meminta ataupun inilah share gitu ya dari apa yang dia dapatkan. Ternyata teman atau saudaranya ini mengingkari ya. Menurut riwayat, yang selalu berinfak bernama Yahuza, kemudian yang kikir, yang kaya tapi kikir bernama Kurtus. Dia mengatakan Yahuza meneruskan kata-katanya kepada Kurtus pada saat tidak diberikan ya investasi kebaikan itu, seharusnya kamu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki kebun-kebunmu dan merasakan kagum terhadap keindahannya. Mengapa kamu tidak mengucapkan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepadamu, berupa harta dan anak yang banyak yang belum pernah diberikan kepada orang lain? Maka seharusnya katakanlah Masya Allah ketika itu sebagai tanda pengakuan atas kelemahanmu di hadapan Allah, dan bahwa segala yang ada itu tidak mungkin terwujud tanpa izin dan kemurahan Allah. Di tangannya nasib kebun-kebun itu disuburkan kehendaknya ataupun dihancurkan menurut kehendaknya pula. Mengapa kamu tidak mengucapkan la quwata illa billah sebagai tanda pengakuan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memakmurkan dan mengurusnya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ayat ini mengandung pelajaran tentang zikir yang baik untuk kita amalkan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Hurairah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah tahtal arsh. Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan surga yang terletak di bawah arsh? Qultu, kata Abu Hurairah, na'am, mau, wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, antakula la quwata illa billah. Hendaknya kamu mengatakan la quwata illa billah. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sewaktu mendapat nikmat dari Allah supaya dia mengucapkan bacaan yang disebutkan di dalam hadis ini, ma'an'amallahu ala abdin nikmatan fi ahlin
au malin au waladin fayaqulu ma sya'allah la quwata illa billah illa dafa'allahu ta'ala anhu kulla afatin hatta ta'tiyahu maniyatuhu wa qara'a walaula itakhalta ila akhirih. Setiap Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat kepada keluarga, harta atau anak, lalu dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, tentu Allah menghindarkan dia dari segala bencana sampai kematiannya. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat 39 surat Al-Kahfi ini, ya, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawi dari Anas bin Malik. Jadi ceritanya kita kembali pada cerita Yahuda dan Kurtus tadi, ya. Kurtus dengan congkaknya, dengan sombongnya mempertunjukkan kepada saudaranya itu tentang asetnya yang demikian indah. Dan dia lupa bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Dengan bangganya dia pamerkan kepada saudaranya, maka tiba-tiba Allah Ta'ala menghancur leburkan kebun yang dia bangga-banggakan. Sehingga dia sangat menyesal, ya. Jadi diberikan nasihat oleh saudaranya ini, ya, seandainya kalau engkau memasuki kebunmu dan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah itulah, maka engkau akan terhindar dari kehancuran yang disebabkan oleh, kalau yang disimpulkan ini adalah merupakan isyarat, ya, dari penyakit ain, ya. Penyakit ain ini bukan hanya semata-mata dari faktor hasad daripada orang yang melihatnya atau orang yang memperhatikan, tetapi juga faktor takjub. Karena ceritanya pada saat itu ada seorang sahabat dengan temannya mandi, ya. Kemudian sahabat ini melepas bajunya dan eh, di dalam, maksudnya tubuhnya itu betul-betul mulus, tidak ada bekas luka sama sekali. Maka temannya itu sangat mentakjubi, memberikan pujian kepada saudaranya itu, dan akibat pujian itulah teman yang dipuji tadi pingsan. Nah, jadi itu, ya, karena ada pujian, bukan hanya hasad, tapi ada pujian sehingga dia pingsan. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian beliau memberikan nasihat, dan untuk bisa menterapi orang yang terkena penyakit ain pandangan mata ini, maka disarankan mandi dengan bekas air wudhu yang digunakan oleh orang yang melancarkan atau yang melihat tadi, ya, pelakunya. Yang itu diisyaratkan di dalam surah Al-Falaq, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad apabila dia berhasad. Dan juga ada doa yang diajarkan kepada Rasulullah, di antaranya adalah dalam hadis Bukhari, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang beracun, dan ain. Di sini korelasinya adalah kata-kata wa min kulli ainin lamah, dari ain atau pandangan mata yang menyakitkan. Atau di hadis yang lain Nabi mengajarkan, oh iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah Allahumma barik fi wa la tadurruh. Nah, itulah pesan-pesan yang bagus untuk kita perhatikan, ya. Mewaspadai segala macam bentuk hal-hal yang jahat, ya, itu bukan maksud daripada manusia. Jadi bisa jadi apa yang kita pandang, yang kita takjubi, atau bahkan ada orang tertentu yang melihat dengan hasad, ada jin atau setan yang mendomplenginya. Lupa bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Sehingga lebih baik pada saat kita melihat yang takjub, yang indah, dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau di Arab ada sebagian gedung-gedung yang tinggi, itu ditulisi Masya Allah la quwata illa billah. Ada mobil-mobil yang bagus, kaca-kaca belakangnya ditulis Masya Allah la quwata illa billah. Karena bisa jadi orang yang melihatnya itu tadi bukan untuk hasad, tapi untuk takjub secara berlebihan, sehingga akan
akan dijadikan domplengan oleh jin dan syaitan itu untuk menimpakan madharat kepada orang yang mendapat nikmat itu. Baik, kita kembali pada poin yang kedua. Man qala hasbunallahu wa ni'mal wakil amina min kaiti syaiton. Barang siapa yang berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung, penolong, maka dia akan aman dari tipu daya setan. Apa alasannya? Fa innallaha ta'ala qala ba'daha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan sesudah ayat itu, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Ali Imran 173 sampai 174 ini yang artinya maka mereka kembali mendapatkan nikmat Allah dan karunia-Nya, lam yamsashum su', yang tidak menimpa kepada mereka su' ataupun keburukan, ya. Yang kalau kita baca secara lebih lengkap ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti jalan ridha Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi turunnya ayat ini berhubungan dengan Abu Sufyan sebagai panglima perang kaum musyrikin Mekah dan tentaranya yang sudah kembali dari perang Uhud. Dalam perjalanan mereka sampai di suatu tempat yang bernama Ruha. Mereka menyesal dan bermaksud akan kembali untuk melanjutkan perang. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau memanggil kembali pasukan kaum muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan tentaranya. Kata Rasulullah, jangan ada yang ikut perang hari ini, kecuali mereka yang telah ikut kemarin. Sedang tentara Islam pada waktu itu telah banyak yang luka-luka, ya. Kita tahu bahwasanya bagaimana perang Uhud ini yang merupakan cobaan berat bagi kaum muslimin, tetapi ada hikmah yang banyak. Ada 70 sampai 75 syuhada dari kaum muslimin, ya. Tapi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti anjuran perintah dari Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Allah menurunkan rasa takut pada hati kaum musyrikin dan selanjutnya mereka pulang kembali. Para mujahidin ditakut-takuti oleh sebagian musuh dengan mengatakan bahwa musuh telah menghimpun kekuatan baru guna menghadapi mereka, tetapi para mujahidin tidak gentar karena berita itu. Bahkan bertambah imannya dan bertambah tinggi semangatnya untuk menghadapi musuh Allah dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang digambarkan, ya, ini disebut perang Hamra'ul Asad. Mereka mengejar orang-orang Quraisy yang pulang dari Uhud. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy ketakutan, tidak berani menghadapi kaum muslimin, walaupun dalam kondisi yang sebelumnya luka-luka dan mendapatkan kekalahan kaum muslimin, tapi Allah memberikan perintah pada Rasulnya dan ditunjukkan kekuatan dari Allah Ta'ala, dan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil bertambahlah keimanan mereka, keyakinan mereka, dan dijauhkan dari segala tipu daya setan yang berusaha untuk mengelabuhi dan menggoda kepada manusia. Jadi ini juga kita ucapkan dalam segala kondisi, ketika kita kondisi genting,
kondisi membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan, terutama hal-hal yang penting, maka kita memperbanyak zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita tambah ni'mal maula wa ni'man nasir juga silahkan. Yang ketiga, man qala wa ufawidu amri ilallah. Barang siapa yang berkata dan aku serahkan urusanku kepada Allah, amina min makrinas, maka dia aman dari makar tipu daya manusia. Fa innallaha ta'ala qala ba'daha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berkata sesudahnya, fawaqahullahu sayyiati ma makaru, maka Allah melindungi dari segala keburukan apa yang mereka buat makar. Di surat Al-Ghafir 44 dan 45 ini yang kita lihat coba lebih lengkap. Jadi ini adalah cerita ya tentang dukungan yang diberikan oleh sebagian pejabat Fir'aun, ya. Pejabat dari kerajaan Fir'aun saat itu, ternyata ada yang mengikuti Nabi Musa secara diam-diam. Dia punya keberanian dan mungkin juga punya posisi yang tidak diketahui siapa nama ini, ya. Memberikan dukungan dan mengikuti dakwanya Nabi Musa serta mengingatkan kepada kaumnya. Yang ini bisa kita baca sejak ayat ke-42 ya. Dan pada ayat 44 ini Allah berfirman, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka Allah melindunginya orang yang beriman dari berbagai kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Jadi ceritanya kemudian orang-orang yang beriman itu mengakhiri nasihatnya kepada kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, di akhirat kelak kamu sekalian akan mengetahui kebenaran yang aku sampaikan kepadamu, baik berupa perintah-perintah Allah maupun berupa larangan-larangannya. Waktu itu kamu akan menyesal, tetapi pada waktu itu penyesalan tiada berguna. Aku bertawakal kepada Tuhanku dan aku menyerahkan kepadanya segala urusanku dan aku mohon pertolongan kepada Allah agar aku terpelihara dari segala macam kejahatan yang mungkin aku lakukan dan dari segala macam bencana yang mungkin menimpaku. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Dia memberi petunjuk hamba-hambanya yang pantas diberi petunjuk dan menyesatkan hamba-hambanya yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, yang menginginkan kesesatan dengan mengerjakan perbuatan terlarang dan tidak mengerjakan perintah-perintah yang harus mereka laksanakan. Jadi ada kalimat yang perlu untuk kita amalkan, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusan kepada Allah, karena semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Kita serahkan kepada Allah sebagai zat penentu takdir, maka insya Allah akan aman ya dari segala macam tipu daya manusia. Yang keempat terakhir adalah man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini wirid yang sangat populer ya, doanya Nabi Yunus. Amina minal ghammi, maka dia aman dari kesedihan, dari duka. Fa innallaha ta'ala qala ba'daha, karena Allah Ta'ala berfirman sesudahnya, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dari kedukaan. Ini bisa kita lihat di surat Al-Anbiya pada ayat ke-87-88. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqtira alaihi fanata fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah pula Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya, wa najainahu minal ghammi, dan kami menyelamatkannya dari kedukaan.
wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ya memberikan inspirasi kepada kita untuk membaca doa ini dalam segala kondisi, terutama kondisi yang kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Mus'ab bin Umair menceritakan di Rasulullah, beliau bersabda, "Man ta'a bi du'ai Yunus ustujiba lahu." Siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka dia dikabulkan. Hadis rawahu Tirmidzi, ya. Jadi doa yang singkat menunjukkan kelemahan kita tentang ya kedhaifan kita, dan kita banyak melakukan kedoliman ya, karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang menentang dakwahnya. Harusnya beliau bersabar menghadapi kaumnya, tetapi ya seolah-olah dalam hal ini ya, dalam tanda kutip mungkin seperti ngambek lah. Akhirnya beliau menyesal ya dengan doanya ini, dan kemudian kembali kepada kaumnya, dan mereka pun menunggu-nunggu ya dan menerima dakwanya Nabi Yunus. Inilah 4 kalimat yang sangat utama ataupun memiliki fadilah yang sangat banyak. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.